Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu, sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Baca juga Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Prinsip-prinsip misi. Saudara-saudara, setiap gereja adalah sebuah kelompok atau komunitas masyarakat misioner. Apakah prinsip-prinsip dari misi dan penginjilan? Ada 3. 1. Panggilan, 2. Amanat, dan 3. Komunikasi. Pertama, panggilan. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Perlu diketahui bahwa ada panggilan yang umum dan panggilan yang khusus. Panggilan yang umum ditemukan dalam Amanat Agung Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Setiap orang Kristen dipanggil untuk membagikan Injil kepada keluarga dan sahabat dan bahkan orang-orang lain yang belum kita kenal. Kemudian ada panggilan khusus, yaitu panggilan untuk pelayanan penuh waktu. Panggilan inilah yang diterima oleh ke-12 murid. Tuhan terus memanggil orang-orang tertentu untuk pelayanan penuh waktu, menjadi gembala, pengajar, misionaris, pengerja gereja, dan lain-lain. Apakah Tuhan memanggilmu untuk pelayanan penuh waktu? Bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa seseorang mendapatkan panggilan itu? Kita harus tahu, ketika kita memiliki kerinduan atau keyakinan yang tidak bisa ditolak untuk melayani Tuhan dengan segenap hidupmu, kita akan memiliki kerinduan untuk belajar di seminari Alkitab atau sekolah tinggi teologia, untuk dilatih dan diperlengkapi dalam pelayanan. Seperti perwira militer melalui sekolah calon perwira sebelum menjadi perwira yang memegang jabatan struktural dengan otoritas dan keterampilan untuk memimpin dan melayani. Kedua, amanat. Orang-orang yang melakukan pekerjaan misi dan penginjilan harus sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk kebutuhan mereka. Hal terpenting adalah Injil yang harus mereka miliki dan bawa kepada orang-orang, bukan uang atau harta materi. Para hamba Tuhan dituntut Allah untuk pergi dengan iman, untuk melakukan kehendak Allah, dengan mempercayai hanya Dia yang menyediakan semua kebutuhan jasmani maupun rohani mereka. Ketiga, komunikasi. Semua orang yang memberitakan Injil harus memberitakan Injil pertobatan dan menjadi murid Kristus sejati, dan bukan Injil kemakmuran yang populer dan merebak saat ini. Setiap manusia harus diberi tahu bahwa mereka telah berdosa kepada Allah dan bahwa penghakiman akan tiba. Satu-satunya jalan keselamatan bagi orang-orang berdosa adalah harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Panggilan misi Injil adalah amanat agung untuk menyampaikan kabar baik keselamatan
melalui Yesus Kristus Tuhan kita kepada semua orang. Setiap orang percaya dipanggil untuk bersaksi, marturia, melayani sesama, diakonia, dan bersekutu, koinonia, membawa terang kasih Allah dari lingkungan terdekat hingga ke ujung bumi. Panggilan ini bukanlah tugas para pendeta atau misionaris perintis saja, melainkan bagian dari identitas seluruh umat Kristiani. Bagaimanakah dengan diri kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berjuang untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita di sekeliling kita, masyarakat tempat kita berada, bahkan kesempatan sampai ke ujung bumi? Kasihilah jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mendengar akan Injil Kristus, Injil Kerajaan Surga. Milikilah hati Allah yang mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Saudara-saudara, ungkapan Rasul Paulus yang mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil," adalah pernyataan Rasul Paulus yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Ini ingin menegaskan bahwa membagikan kabar baik bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban dan tanggung jawab mutlak bagi setiap orang percaya. Bagaimanakah dengan Anda? Sudahkah kita menjadi bagian dalam memberitakan Injil? Haor Ministry.